ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan dua sesi. Yang pertama kita kaji dulu kitab Al-Qawaid Al-Aqdiyah fi bayan madhab ahli sunnati wal jamaah. Dan nanti di sesi kedua kita baca lagi kitab Al-Mulakhas bisyarh kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa tawaqafna fi qaidah as-samina wa tis'in. Kita telah menyelesaikan kaidah 98. Wal'an nadkhul fi qaidati, dan sekarang kita masuk fi qaidati di kaidah at-tasi'ati wa tis'in 99. Dan ini di kaidah berkaitan tentang takdir ya. Pembahasan kita sekarang qawaid fi babil qadar. Qawaid, kaidah-kaidah fi babil qadar tentang masalah takdir. Wabil khusus masalah takdir ini masalah yang banyak kaum muslimin masih ada yang kebingungan dengan pembahasan takdir ini. Maka dengan kita mengkaji kaidah-kaidahnya insyaallah minimal akan memberikan sedikit pencerahan. Kaidah ke-99, al-qaidah taqul, kaidah mengatakan al-hasanatu was-sayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kebaikan itu contohnya ya yang enak-enak, hujan itu kebaikan. Paceklik keburukan. Contohnya sehat kebaikan, sakit keburukan. Itu maksudnya. Jadi kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan tunsabu ilallahi, dinisbatkan kepada Allah itu dari sisi khalqan wa taqdiran, dari sisi penciptaannya dan pentakdirannya. Yani hujan Allah yang ciptakan dan yang takdirkan. Paceklik Allah yang ciptakan yang takdirkan. Sehat Allah ciptakan Allah takdirkan. Sakit Allah ciptakan Allah takdirkan. Ya. Termasuk contoh kebaikan itu seperti mengaji seperti ini. Salat itu kebaikan. Ya. Maksiat keburukan. Jadi sifatnya umum, kebaikan-kebaikan keburukan, baik masalah-masalah duniawi, masalah-masalah agama, ibadah, itu ada yang baik, ada yang buruk. Salat baik, ya, berzina buruk. Nah, semua ini kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu disandarkan kepada Allah itu dari sisi khalqan dan takdiran, dari sisi penciptaan dan pentakdiran. Ini Allah yang menciptakan salat. Si hamba salat Allah yang ciptakan, Allah yang takdirkan. Si hamba berzina Allah yang ciptakan, Allah yang takdirkan. Hujan Allah ciptakan. Demikian. Jadi penyandarannya kepada Allah dari sisi penciptaan, dari sisi pentakdiran. Namun watun sabu ilal abdi, namun kebaikan-kebaikan dan keburukan tadi kalau disandarkan kepada hamba itu dari sisi tasabbuban waqtisaban, dari sisi sebab musabab dan dari sisi usaha. Jadi salat usaha hamba, berzina usaha hamba. Itu. Maka kalau di Quran
ada perkataan-perkataan yang menyatakan kebaikan-kebaikan, ya, keburukan-keburukan, maka itu semua adalah penyandarannya kepada Allah dari sisi penciptaan dan dari sisi pentakdiran, ya. Kebaikan dan keburukan, takdiran wa khalqan wa ijadan, dari sisi penciptaan, pentakdiran, dari sisi pengadaan, semua itu tunsabu ilallah. Allah yang menciptakan hujan, Allah yang mentakdirkan hujan, menciptakan peceklik kekeringan, yang mentakdirkan kekeringan, ya. Allah yang menciptakan pertolongan, itu kebaikan, pertolongan, ya. Allah yang menciptakan kekalahan, kekalahan itu keburukan. Nah, namun ketika keburukan disandarkan kepada hamba, itu dari sisi apa? Dari sisi sebab dan dari sisi perbuatan, usaha. Makanya kalau ada kerusakan atau ada musibah-musibah, itu dia di dalam Al-Quran, misalnya di surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Namun apa saja yang menimpa kepadamu berupa keburukan, maka itu dari dirimu, yakni hasil usahamu. Itu hasil usahamu. Makanya di dalam Quran di surah An-Nisa ayat 78, orang yang tidak paham seolah-olah di situ kontradiksi, ya. Kontradiksi. Contohnya Allah berfirman, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Dan kalau mereka ditimpa dengan kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, namun kalau ditimpa keburukan, yaqulu hadhihi min indik, maka mereka mengatakan ini dari sisimu. Qul, maka katakan Muhammad, kullu atau kullun min indillah, semuanya dari sisi Allah. Nah, semuanya dari sisi Allah, ya. Katanya kalau keburukan dari sisi manusia datang, kebaikan dari Allah. Tapi kalau dalam ayat ini semuanya dari sisi Allah, maka perkataan semua dari sisi Allah dari tinjauan penciptaan dan pentakdirannya. Semuanya dari Allah, baik buruknya. Tapi kalau ditinjau dari usaha, ya, maka keburukan disandarkan kepada manusia, yakni hasil usaha manusia. Ma asaba min hasanatin famin Allah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini ayat tidak bertentangan dengan ayat yang tadi. Apa yang menimpamu berupa kebaikan dari Allah, apa yang menimpamu berupa keburukan dari dirimu sendiri. Ini An-Nisa 78 79, ya. Itu nampak kontradiksi, padahal tidak kontradiksi, tapi yang dimaksud, kalau ditinjau kepada manusia, keburukan dari manusia itu usaha. Kalau ditinjau dari Allah, maknanya dari sisi penciptaan dan pentakdirannya, ya. Dari sisi penciptaan dan pentakdirannya. Taib. Al-qaidah allati ba'daha, al-qaidah yang setelahnya, kaidah yang 100. Af'alur Rabbi fi khalqihi, perbuatan-perbuatan Rabb itu Allah. Ar-Rabb itu nama Allah, ya. Ar-Rabbu nama Allah. Dalilnya Ar-Rabbu nama Allah itu bukan di Quran tapi di hadis. Di Quran tidak ada. Di Quran tidak ada Ar-Rabbu dengan alif lam dengan al, ya. Ar-Rabbu enggak ada di Quran. Di Quran adanya diidofahkan kepada al-alamin, itu sifat. Tapi nama Ar-Rabbu adanya di hadis. Ada dua hadis minimal. Kata Nabi SAW,
tentang siwak. Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun li ar-rabb lir-rabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya ar-rabbu, yaitu Allah. Jadi ar-rabbu nama Allah. Adapun hadis yang lainnya tentang keutamaan untuk berzikir di akhir malam. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu minar rabbi fi jawfil lail. Sedekat-dekat Allah, sedekat-dekat hamba dengan ar-rabbu kapan? Yaitu di jawfil lail, di akhir malam. Maka kata Nabi, kalau kalian bisa termasuk di antara hamba yang berzikir di saat itu, di sepertiga malam akhir itu, maka lakukan, kata Nabi. Fakun, jadilah orang yang bisa bangun untuk berzikir, beribadah di waktu tersebut. Karena itu sedekat-dekat Allah, sedekat-dekat ar-rabbu dengan hamba. Aqrabu ma yakunu al-abdu minar rabb. Ya. Jadi af'alur rabb, perbuatan-perbuatan ar-rabb, yakni perbuatan-perbuatan Allah fi khalqihi, pada makhluknya. In kanat kama yuriduna, apabila sesuai dengan yang dikehendaki oleh makhluk tersebut, berupa sehat, ya, berupa duit, berupa anak, istri, kan diinginkan tuh jemaah. Apa antum dah ingin? Istri, anak, duit ini ndak. Nah, kalau perbuatan Allah pada hambanya yang diinginkan, dikehendaki, sehat, duit, pokoknya enak-enak, maka fawajibuha madza, maka kewajibannya adalah asyukru, bersyukur. Ya. Sebaliknya, wa in kanat fi ghairi ma yuridun, namun jika perbuatan Allah terhadap hamba pada perkara yang tidak disukai, enggak dimaui, enggak dikehendaki oleh sang hamba, maka apa yang menjadi wajib? Fawajibuha, maka wajib apa? Sabar. Enggak diinginkan musibah, celaka, ya. Apalagi enggak punya duit, ya, enggak punya istri, enggak punya anak, enggak punya rumah, enggak punya mobil, enggak punya kendaraan, maka sabar. Itu jemaah. Jadi perbuatan-perbuatan Allah itu ada yang kita menyukainya, mencintainya dan menghendakinya, ya, sesuai dengan keinginan, yakni nafsu kita, ya jemaah, jiwa-jiwa kita, maka kita wajib untuk bersyukur. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, mengagumkan maksudnya perkaranya orang beriman itu. Dari sisi apa? Inna amrahu kullahu khair, karena semua perkaranya itu orang beriman itu baik. Lagi nggak punya duit baik, lagi sakit baik, lagi sehat baik, itu maksudnya semuanya. Lagi senang baik, lagi susah baik, semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu nggak didapati kecuali pada seorang mukmin. Yaitu bagaimana kata Nabi dirinci, in asabathu sarra'u syakara. Jadi apabila dia mendapati hal yang menggembirakan, dia bersyukur, maka fakana khairan lahu, maka syukurnya baik bagi dia. Kalau dapat duit syukur, ada yang senang-senang enak bagi dia syukur. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u, namun kalau mudarat menimpanya, sakit menimpanya, musibah menimpanya, fakana sabara, lalu dia bersabar, fakana khairan lahu, maka musibah itu, mudarat itu baik bagi dia karena sabar. Ya. Inilah yang menjadi dasar terhadap kaidah kita. Maka ketika dapat kesenangan yang kita inginkan, syukur. Ketika mendapat hal yang kita tidak inginkan, musibah, bencana dan lainnya, maka bersabar. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah beri hidayah hatinya. Yu'min billah, yakni sabar. Masya Allah, sabar disebut iman oleh Allah.
Siapa yang bersabar, Allah beri hidayah dia hatinya untuk menerima, lapang. Dan sikap kita kepada musibah para ikhwan, manusia itu ada 4 golongan ya. Yang pertama berkeluh kesah, ini hukumnya haram. At-tasakhut, ini hukumnya haram. Karena akan dimurkai oleh Allah. Inna idzamal jaza ma idzamil bala, sungguhnya besarnya jaza balasan sesuai dengan besarnya musibah. Semakin besar musibah, semakin besar pahala. Ya. Lalu kata Nabi, siapa yang ridha, Allah ridha. Siapa yang murka, keluh kesah, murka, marah, Allah pun murka, marah. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ketika ada musibah itu sabar. Ya, dan hukumnya wajib. Sabar ini tidak boleh untuk tidak dilakukan ketika ada musibah, hukumnya wajib. Dan sabar itu menahan dari hal yang dimurkai Allah ketika ada musibah, menahan ya, mulut tidak mencaci, kemudian anggota badan tidak melakukan hal yang dilarang seperti nampar pipi, nyopek baju, jambak rambut ya. Dan juga hati ini sadar bahwa ini musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya wajib. Lalu derajat berikutnya naik dari tingkat sabar adalah ridha. Nah, ridha ini tidak wajib. Biasanya ada orang yang sabarnya sabar, dia nahan, tapi tetap ridhonya sih belum ridho, belum menerima ya. Seolah masih menyesali. Ini sunnah, nggak wajib itu. Tapi yang wajib itu sabar. Nah, yang lebih puncak lagi syukur. Nah, ini juga tidak wajib. Ketika dapat musibah syukur. Kenapa syukur? Karena mendapatkan pahala yang besar ketika seorang muslim diuji oleh Allah. Apalagi musibahnya berat, semakin besar pahalanya. Lawang kena duri saja digugurkan dosa. Seorang muslim datang kesusahan, bingung, sumpek, kebingungan, itu digugurkan dosa para jemaah. Hatta syaukah, sampai duri yang menusuknya itu. Jadi dari mulai kecil, ada seorang muslim bingung, dia nggak punya duit untuk bayar listrik, untuk anak sekolah, itu kan bingung. Itu dapat pahala, digugurkan dosa, masya Allah. Ya wis jalu, ya Allah bingungkan aku terus, ojo jalu nih bingung itu, ojo jalu. Cuman kalau ada orang bingung, pusing, nggak punya ini untuk ya golek utangan, nggak ada misalnya, sabar, ya. Itu dapat pahala, itu digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Ini ayat tadi ya. Wa man yu'min billah. Jadi maksud wa man yu'min billah yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk. Yani huwa rajul tusibuhul musibah, kata Al-Qamah dalam tafsirnya. Dia adalah orang yang terkena musibah, fa ya'lam, sementara dia tahu bahwa tidak ada ya musibah kecuali semua datang dari Allah, maka fayarda wa yusallim, maka dia ridha dan dia pasrah ya. Taib. Kaidah berikutnya, al-kaidah yang ke-101, masih berkaitan tentang takdir. Af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, qaddarahallahu, Allah yang mentakdirkan. Walakinnaha, kan tetapi perbuatan hamba itu kasbun lil ibadi, tapi usaha hamba. Allah yang mentakdirkan hamba berzina, namun yang berzinanya hamba, bukan Allah. Berbeda dengan orang-orang Qadariyah, bahwa ketika hamba berzina adalah hamba yang mentakdirkan, hamba yang menciptakan, hamba yang berbuat. Beda lagi dengan Jabariyah, hamba tidak punya kekuasaan sama sekali. Yani kalau ada hamba berzina, maka Allah yang mentakdirkan, kita setuju nih. Tapi yang tidak setuju, hamba Allah pula yang melakukan. Jadi Allah yang berzinanya, naudzubillah. Karena mereka tidak mau menyandarkan sesuatu kepada hamba. Qadariyah tidak mau sesuatu disandarkan kepada Allah, tapi murni usaha hamba. Tapi Ahlussunnah merinci seperti ini.
Perbuatan-perbuatan hamba itu Allah yang takdirkan, Allah yang ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu Allah yang ciptakan. Antum datang dari rumah ke masjid ini, Allah yang ciptakan. Allah yang takdirkan antum ke sini. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak bisa antum ke sini. Tapi yang langkahkan kaki, yang mengendarai sepeda motor, yang nyetir mobilnya siapa? Allah atau antum? Kita yang nyetir, kita yang jalan, kita yang naik sepeda, kita yang berbuatnya, kita yang beraksi, bukan Allah. Tapi siapa yang ciptakan kita ke sini, yang mentakdirkan? Allah Azza wa Jalla. Maka fa fi'lul 'abdi. Jadi ini kaidah tentang bab perbuatan hamba. Dan ini ada dua kelompok yang menyimpang nih tentang perbuatan hamba. Yang pertama Qadariyah, yang kedua Jabariyah. Ya. Qadariyah mengatakan perbuatan hamba adalah hamba yang ciptakan. Hamba yang ciptakan, bukan Allah. Disinilah Qadariyah disebut majusi. Majusinya umat ini. Majusi hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi itu meyakini ada dua pencipta di alam semesta ini. Yang pertama An-Nur yang menciptakan kebaikan. Yang kedua Al-Zulm yang menciptakan kegelapan, kejelekan. Al-Zulm artinya kegelapan, An-Nur artinya cahaya. Jadi cahaya yang menciptakan kebaikan, kegelapan yang menciptakan keburukan. Meyakini ada dua pencipta. Ini proses orang-orang Qadariyah. Kalau disebut Qadariyah, siapa yang dimaksudnya ya kawan? Kalau dimutlakkan Qadariyah, jawabannya Mu'tazilah jawabannya. Sekali lagi, idza utliqa lafdzul Qadariyah fal muradu bihal Mu'tazilah. Kalau dimutlakan disebutkan yakni Qadariyah, yang dimaksud siapa? Mu'tazilah yang dimaksud. Ya. Kata Qadariyah, yang menciptakan perbuatan hamba adalah hamba. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Berarti ada dua pencipta dong. Ya. Allah yang menciptakan hamba, ya. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah menciptakan hamba ini Allah yang ciptakan. Lalu yang menciptakan perbuatannya hamba itu sendiri, bukan Allah. Berarti ada dua pencipta. Maka disebutkanlah dia dalam hadis yang dhaif, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Satu lagi kelompok Jabariyah yang mengatakan perbuatan hamba itu yang ciptakan Allah dan yang melakukannya juga Allah. Hamba itu tidak punya kudrah, nggak punya kemampuan hamba ini, nggak punya kehendak hamba ini. Nah, itu Jabariyah. Yang dikata al-jabr, artinya dipaksa. Jadi manusia ini betul-betul murni dipaksa, ibarat wayang. Ya. Geraknya wayang sama dalang. Itu versi bahasa kita ya. Tapi kalau Jabariyah sendiri nggak pernah ngomong wayang, dia nggak kenal wayang. Cuman ibaratnya tuh seperti kapas. Ya. Jabariyah. Maka fa fi'lul 'abdi bi'tibari taqdirihi, ya. Maka perbuatan hamba bi'tibari taqdirihi, ditinjau dari sisi takdir, kitabatan baik pencatatan, wa masyiatan kehendak, wa khalqan dan penciptaan, ya. Itu semua yunsabu lillah, dinisbatkan kepada Allah. Ini yang benar. Namun wa bi'tibarihi, namun ditinjau dari sisi pentakdiran, kasban, usaha pelakunya, maka yunsabu lil abdi, disandarkan kepada hamba itu sendiri. Taib, sekarang antum catat kaidah yang kita buat ringkas kaidah ini.
Itu kaidah bunyinya af'alul ibad tunsabu ila Allahi khalqan wa taqdiran. Af'alul ibad tunsabu ila Allahi khalqan wa taqdiran wa tunsabu ila al-'abdi tahsilan wa iktisaban. Ulangi ya, af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, tunsabu ila Allah, disandarkan kepada Allah itu dari sisi khalqan wa taqdiran, penciptaannya dan pentakdirannya. Terus wa tunsabu ilal abdi, namun disandarkan kepada hamba, perbuatan hamba itu dari sisi apanya? Tahsilan wa iktisaban, dari sisi usaha. Tahsilan dari sisi hasil, wa iktisaban dan usahanya. Jadi salat usaha hamba, maka Allah balas usaha hamba ini dengan surga. Berzina usaha hamba, maka Allah balas dengan neraka usaha hamba. Tapi semuanya ditakdirkan oleh siapa? Salat dan zina. Berzina, minum khamar dan salat, siapa yang takdirkan? Siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perbuatan hamba itu ya ikhwan diikat dengan dua hal. Satu, diikat dengan penciptaan, maka ini Allah perbuatan hamba nih. Yang kedua, diikat dari sisi apa istilahnya, untuk mengeksekusinya, melakukannya, berbuat usahanya. Ini siapa? Hamba itu sendiri. Makanya Allah mengatakan jazaan bima kanu ya'malun. Ya. Balasan bagi atau karena apa yang mereka lakukan. Balasan karena usaha mereka. Bukan balasan karena Allah takdirkan, bukan, tapi balasan bima kanu ya'malun. Udkhulul jannah bima kuntum, masuklah kalian ke surga dengan apa yang telah kalian ta'malun. Ta'malun, kalian lakukan. Jadi yang Allah balas perbuatan hamba karena itu yang hamba lakukan. Ya. Jelasnya di sini coba. Makanya saya contohkan dua-duanya, maksiat dan taat. Salat perbuatan hamba, zina perbuatan hamba. Tapi yang mentakdirkan hamba salat, menciptakan hamba salat, dan mentakdirkan hamba berzina, menciptakan hamba berzina siapa? Allah. Lalu timbul pertanyaan, kalau Allah ciptakan salat, ini masuk akal karena itu baik. Salat Allah cinta, Allah suka. Lah bagaimana Allah ciptakan zina, kafir, munafik, yang jelek-jelek, sementara Allahnya benci? Jawabannya apa, ikhwan? Kalau Allah menciptakan hal yang dia benci tapi ciptakan, ini Allah kendaki secara kauni, yakni ada hikmah di balik itu. Jadi Allah enggak cinta zinahnya, Allah enggak cinta dengan syirik kufurnya, tapi Allah cinta di balik itu. Apa itu diantaranya? Taubat diantaranya. Allah cinta taubatnya dengan sebab zina, minum khamar, maksiat. Allah cinta taubatnya itu loh. Sehingga nampak Allah itu Tawwabur Rahim dengan adanya orang yang bertobat dari zina, minum khamar, mencuri, tobat dari bersyirik, berbuat bid'ah dan seterusnya. Itu ya. Ibarat kita minum jamu yang pahit, kita tidak suka jamunya. Ibarat ada seorang bapak lihat anaknya dipotong kakinya oleh dokter, digergaji oleh dokter kakinya, kaki anaknya, kaki buah hatinya. Si bapak mau ndak coba? Mau, suka ndak? Sebenarnya suka, tapi yang si bapak senang dan suka anaknya nanti apa? Sehat. Jadi penyakit tidak menjalar. Itu ibarat seperti itu. Atau tadi contohnya minum jamu. Jamu kan pahit. Ini bagi yang percaya jamu ya, karena ada orang nggak percaya herbal, nggak percaya jamu. Ya. Jamu baik, tapi yang kita suka bukan jamunya, tapi yang kita suka segarnya badan habis minum jamu. Gitu aja. Demikian perbuatan-perbuatan Allah terhadap hal yang Allahnya benci. Ya, untuk memudahkan. Walillahil masalil a'la. Berikutnya kaidah yang ke-102. Ahlus sunnati ya'taqidun anna af'alal ibad, bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu fiha
tasyirun wa takhyirun. Ada yang tasyir artinya dipaksa, kita tidak bisa lepas, itu maknanya tasyir. Ada yang sifatnya takhyir, kita ini diberi pilihan perbuatan kita ini, ya. Fal abdu, maka hamba, bi'tibari sabqit takdiri, ditinjau dari ketetapan takdirnya, maka kita nggak bisa lepas. Musayyar, ya jemaah, kita nggak bisa lepas dari ikatan takdir ini jemaah. Apa yang kita lakukan pasti sudah ada catatan takdirnya, nggak bisa keluar kita. Itu maknanya musayyar, nggak bisa lepas, nggak bisa keluar. Namun ini ditinjau apanya? Ditinjau dari ketetapannya, pentakdirannya. Namun bi'tibari dukhulil fi'li tahta qudratihi, namun ditinjau dari masuknya perbuatan di bawah kemampuan si hamba, maka enggak ada yang memaksa, tapi mukhayyar, pilihan. Kayak antum nih, antum mau makan nasi padang atau nasi pecel, itu pilihan. Antum bisa milih kan? Pilih apa antum? Nasi padang contohnya. Nah, antum memilih nasi padang atas pilihan siapa? Antum sendiri, antum yang melakukan itu. Pilihan antum. Tapi antum memilih nasi padang itu ternyata sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, itu sudah tertulis antumnya akan milih nasi apa? Nasi padang. Tidak mungkin di situ tertulis nasi padang malah antum milih nasi pecel, tidak mungkin, mustahil. Ini maknanya. Jadi ketika kita berbuatnya, kita memilih, ya. Termasuk misalnya antum, istri antum, dulu antum mau menikah, itu mau nikah sama Zainab, ada dua pilihan, satunya lagi Aisyah. Saat itu antum bingung, Zainab ya cantik tapi gemuk, Aisyah kurang cantik tapi badannya bagus. Pilih mana, antum bingung. Akhirnya mungkin antum sholat istikharah, sudah itu antum milih milih Zainab misalnya. Nikahlah sama Zainab. Zainab sekarang istri antum. Nah, antum milih Zainab, nggak ada yang maksa ya. Antum memilih Zainab atas pilihan antum. Antum tidak memilih Aisyah, tapi milih Zainab. Dan ternyata antum milih Zainab itu memang di catatan takdirnya memang Zainab. Tidak mungkin di sana Aisyah, tapi antum pilih Zainab. Maka demikian ya ikhwan, manusia ditinjau dari takdirnya itu, ada yang sifatnya memang mengikat ditinjau takdir, dan ada yang tidak mengikat tapi atas pilihan ditinjau kita yang berbuatnya. Maka kaidahnya secara singkat dari kaidah ini, al-abdu musayyarun bi'tibari sabqi taqdir wa mukhayyarun bi'tibari dukhulil fi'li tahta qudratihi. Hamba itu ditinjau pentakdirannya itu sudah ditetapkan, dipaksa, diikat, tidak bisa lepas. Namun ditinjau dari kemampuan dia berbuat, maka pilihan. Antum datang ke sini kan nggak ada yang memaksa, itu pilihan antum datang ke sini. Sementara yang lain malah pergi belanja, misalnya, tidak ngaji, belanja dia. Maka antum datang ke sini itu sudah catatannya itu di Lauhil Mahfuz. Yang pergi belanja memang demikian catatannya, nggak bisa lepas. Tapi antara ke sini atau belanja, ngaji atau belanja, itu pilihan. Ya. Anak kira jelas masalah ini, ya, coba. Baik, kaidah berikutnya. Jadi pembahasan takdir itu ada pembahasan tentang af'alullah, ada pembahasan tentang af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Kaidah berikutnya, ahlu sunnah ya'taqiduna, ahli sunnah meyakini anna af'al Allah, bahwa perbuatan-perbuatan Allah
Ini jawaban terhadap pertanyaan antum, kenapa Allah menciptakan iblis kalau memang Allahnya benci sama iblis. Ini dia kaidahnya. Anna af'al Allah, bahwa perbuatan Allah la takunu, tidaklah terjadi illa an hikmatin azimatin, kecuali atas dasar tujuan hikmah yang besar, hikmah yang agung. Jadi Allah ciptakan iblis itu karena ada hikmah. Ya. Makanya Allah bernama Al-Hakim, zat yang memiliki hikmah kalau berbuat. Wa ghayatin, ya, dan puncak tujuan yang baik, wa masalih, dan kemaslahatan. Ya, tujuan kemaslahatan. La ya'lamuha, yang hikmah ini tidak diketahuinya ya kawan. Ala wajib tafsili, secara rinci. Paling kita tahu hikmahnya secara global paling. Tapi rinciannya ya kita tidak tahu, itu perkara gaib. Hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi ya'lamuha ala wajib tafsil, tidak ada yang tahu rinciannya hikmah ini ilallah, kecuali hanya Allah. Ya. Khilafan linufatil hikmati, berbeda dengan kelompok yang mengingkari, yang menafikan. Nufah itu menafikan atau mengingkari al-hikmah, mengingkari hikmah. Ini orang di antara kelompok, ya, ada yang mengingkari Allah itu menciptakan gak ada hikmah. Ini Allah berbuat, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah sudah. Allah berkehendak, ya sudah. Ya. Dan tidak ada sebab, tidak ada hikmah, tidak ada sebab. Gitu. Jadi yang mengingkari asbab. Siapa kelompok yang mengingkari asbab? Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah. Jadi kalau antum melempar kaca dengan batu, kacanya pecah, itu kalau kata Asy'ariyah, yang membuat kaca pecah itu bukan antum, tapi Allah. Allah menghendaki kaca pecah. Cuman pecahnya kaca bareng dengan lemparan batu antum. Yani walaupun antum dah lempar batu, tuh kaca pecah, kata mereka gitu. Maka kalau ada orang yang misalnya membunuh, kasus pembunuhannya, ini bisa dijadikan dalil nih untuk pembelaan. Ketika ada orang membunuh dengan pistolnya, dibunuh dia, atau dengan goloknya dibunuh, dibawa ke pengadilan. Nah ini Asy'ari di pengadilan bisa jawab gitu. Ketika hakim mengatakan, kenapa kau bunuh dia? Kata Asy'ari, ya Pak Hakim, ojo salah paham sampean. Saya ini tidak bunuh dia, tapi Allah yang menghendaki dia mati. Cuman Pak Hakim, kehendak Allah itu bareng dengan golok saya kena lehernya dia gitu. Bareng dengan peluru saya. Jadi saya tidak bunuh, Allah yang menghendaki. Jadi asbab ini dia nggak diimani. Artinya Pak Hakim, walaupun saya tidak tusuk dengan golok saya, dia tetap mati karena Allah kehendaki dia mati. Jadi saya tidak membunuh dia. Gimana akhirnya sama Pak Hakim? Hakimnya ahlu sunnah. Ya. Ya umumnya hakimnya podo-podo Asy'ari nih. Ya. Hakimnya ahli sunnah, jadi hukum tetap. Baik. Berikutnya yang ke 104. Jelas ya kaidah ini ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dengan hikmah. Yazuju, ini pembahasan bagus para jemaah. 104 kaidah tentang takdir, yakni boleh tidak kita beralasan terhadap takdir atas maksiat yang kita lakukan? Boleh enggak jemaah? Boleh enggak beralasan dengan takdir? Ya sudah takdir. Dengan maksiat yang dilakukan, boleh tidak? Jawabannya dirinci. Ada yang boleh, yang tidak boleh. Dirinci sesuai dengan kaidah ini. Kaidahnya adalah yazuju lil insan. Boleh bagi seseorang, insan itu seseorang maksudnya. Boleh apa? Al-ihtijaj, berdalil, berhujjah, beralasan. Bil qadar, dengan takdir, dalam dua hal. Satu, fil masaib, dalam musibah-musibah yang menimpa. Dua, wal ma'aibil lati taba minha. Yang kedua, boleh beralasan dengan takdir dalam ma'aib, dosa-dosa namun yang sudah ditaubati. Dosa-dosa yang sudah. Jadi dua ini boleh.
Kenapa kamu kok jatuh, kok ketabrak-tabrakan, atau kenapa apalagi ya, banjir atau apa? Jawabannya apa? Ya gimana lagi, wis takdir. Boleh. Terus yang kedua, dosa yang sudah ditaubati. Ya. Kamu dulu kepada mantan. Nah, makanya ini mantan-mantan. Misalnya mantan pelacur. Kamu dulu kok melacurnya gimana? Sekarang ya alhamdulillah saudara, tapi kok dulu kamu tuh bisa melacur? Ya gimana lagi? Ya sudah apa namanya? Sudah takdirnya. Dulu saya harus jadi pelacur. Tapi sekarang alhamdulillah. Gimana lagi? Sudah takdirnya. Boleh enggak? Boleh. Tapi tidak boleh fil ma'aibil lati yasirru 'alaiha. Tapi tidak boleh beralasan dengan takdir maksiat yang sedang atau akan dilakukan. Ada orang sedang berzina atau sedang minum khamar atau sedang merokok. Lalu ditanya, kenapa antum merokok? Bukannya haram. Kenapa berzina? Bukannya haram. Lalu ngomongnya apa? Gimana lagi, takdir. Boleh enggak ngomong gitu coba? Ya enggak boleh. Antum jawab, loh takdirmu enggak rokok, ayo buang rokoknya. Takdirmu tuh enggak rokok, ayo buang. Jangan kamu takdirnya merokok, takdirnya enggak rokokan. Takdirnya kamu sekarang enggak zina, ayo. Apa? Ayo, lepas enggak zina gitu. Atau makanya di zaman Umar pernah ini ada orang yang beralasan dengan apa? Takdir atas maksiat. Ini ada pencuri dipotong tangan sama Umar saat itu. Lalu sebelum dipotong ini pencurinya ngomong begini, mahlan ya Amirul Mukminin. Sebentar, wahai Amirul Mukminin, fa innama saraqtu biqadarillah. Saya ini kan mencuri karena takdir Allah. Apa kok dipotong tangan? Apa kok dihukum? Saya mencuri kan karena takdir. Faqala, maka Umar macamnya apa? Wa nahnu inama naqta'u biqadarillah. Ya wis podo-podo aku yang motong tanganmu ya karena takdir Allah wis masisan. Jadi Umar. Ini akidah Jabariyah. Kalau beralasan dengan takdir terhadap maksiat yang dilakukan. Antum lihat ayatnya di surah Al-A'raf 148. Itu akidahnya, akidah jahiliyah, beralasan dengan takdir atas maksiat. Akidahnya Abu Jahal itu ya ikhwan, yang dianut sekarang oleh siapa? Oleh Jabariyah. Apa kata Allah? Sayaqulu ladzina asyraku, orang-orang musyrik akan mengatakan, lau sya'allah, seandainya Allah berkehendak, ma asyrakna wala abauna, kita tidak berbuat syirik. Demikian pula bapak-bapak moyang kami. Ya, ini yang berbuat syirik itu siapa? Jadi Allah yang mentakdirkan. Ya kami berbuat, jadi Allah yang berbuatnya. Wala haramna min syai'. Di surah apa tadi? Al-A'raf ya, ayat 148. Nah, dasar atas kaidah ini para ikhwan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yani dalil atas kaidah ini bahwa tidak boleh beralasan dengan takdir atas dosa yang dilakukan, namun boleh beralasan takdir atas musibah dan dosa yang sudah ditaubati. Lihat dalilnya. Nabi mengatakan Adam dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam berdebat. Fahajja Adam Musa, dan Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam debatnya. Jadi Nabi Adam menang, Nabi Musa kalah. Isi debatnya kata Nabi, Musa mengatakan kepada Nabi Adam, anta Adam alladzi khalaqaka Allah biyadihi. Engkau adalah Adam yang telah engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah telah meniupkan ruhnya. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah telah membuat malaikat sujud kepadamu. Wa askanaka fi jannatihi, dan Allah menempatkanmu di surga. Jadi ini keistimewaan Adam disebut oleh Nabi Musa. Ya. Summa, lalu ahbattan nasa bi khati'atika ilal ard. Lalu engkau membuat manusia diusir dari surga dengan sebab dosamu, kesalahanmu. Ya. Jadi dengan sebab Nabi Adam berbuat salah itu, memakan
pohon yang dilarang, buah yang dilarang oleh Allah, akhirnya diusir kan, sehingga akhirnya kita pun di mana sekarang? Di dunia ini. Kalau seandainya Adam di surga, berarti kita pun pada di surga jemaah. Maka surga itu kampung kita, asal bapak kita orang surga, masya Allah. Kita akan balik ke kampung kita nanti. Gitu. Namun sebagai ujian kita merantau dulu di dunia ini. Tapi akan balik ke kampung halaman, akan mudik kita. Jadi mudiknya kita orang beriman adalah ke kampungnya bapak kita Adam. Taib. Lalu Adam menjawab nih, anta Musa alladhi istafaqallahu birisalati. Wahai Musa, engkau adalah orang yang telah dipilih Allah dengan menjadi seorang rasul. Wa bi kalamihi, dan dengan kalamnya. Wa ataqal alwah, dan Allah telah memberimu al-alwah. Alwah itu sebagian ulama mengatakan ya Taurat gitu. Namun ditulis di sebuah tulisan. Jadi Taurat itu diturunkan Allah sudah berbentuk tulisan. Ridho ndak ridho, suka enggak suka, harus ambil nih syariat. Tapi Quran kan enggak, sesuai dengan apa? Sesuai dengan berjalannya waktu, dalam rentang waktu 23 tahun kalau Quran. Ya. Kalau Taurat enggak. Cuman keistimewaannya adalah Taurat ditulis oleh Allah sendiri. Ya. Yang mana fiha, di dalam alwah itu, fiha tibyanu kulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Ya. Lalu wa qarabbaka najiyya, Allah yang telah memanggilmu untuk berbicara berdua. Lalu kata Adam kepada Musa, "Fabikam wajadta Allah katabat Taurah qabla an ukhlaq." Lalu berapa lama jarak yang kau dapati di dalam Taurat, kan ada di situ. Berapa lama jarak Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan? Ini berapa jaraknya Allah menulis kitab Taurat, yakni itu sudah ada ketetapannya di situ, dengan aku diciptakan. Qala Musa, kata Musa, bi'arba'ina aman, 40 tahun kata Nabi Musa. Yani 40 tahun sebelum engkau diciptakan Allah telah menulis Taurat, dan di situ tertulis. Di dalam Taurat itu tertulis, seperti juga ada dalam Quran, itu firman Allah, wa 'asa Adamu rabbahu fagawa. Maka Adam durhaka kepada Rabbnya, fagawa, Adam pun tersesat. Ada dari Taurat, kata Musa, ada itu. Termasuk juga ada di Quran. Kata Musa, "Na'am, ada di situ. Tulisan itu ada." Hal wajadta fiha, apakah kau dapati ada tulisan Adam akan memakan, yakni akan ditakdirkan Adam itu memakan buah durhaka, yakni berbuat salah. Kata Musa, ada. Lalu kata Adam kepada Musa, apa talumuni ala an amiltu amalan katabahu Allahu alayya. Apakah kau mencela aku berbuat suatu perbuatan yang Allah telah tetapkan, tuh, telah takdirkan atasku. An amalahu qabla an yakhluqani bi arba'ina sana, yakni akan aku lakukan sebelum telah dicatat Allah 40 tahun, bukan 40 tahun sebelum aku diciptakan. Maka Musa terdiam. Kata Nabi, fahajja Adam Musa, maka Nabi Adam mengalahkan debat kepada Nabi Musa. Artinya Nabi Adam beralasan dengan apa di sini, kawan? Intinya Nabi Adam beralasan dengan atau berhujah dengan takdir kan? Apakah engkau mencela aku atas perbuatanku yang Allah telah takdirkan untukku? Apakah kau mencela aku? Nabi Musa diam. Ya memang enggak boleh. Artinya Adam beralasan dengan takdir ini benar dan dibenarkan. Pertanyaan sekarang, beralasan atas apa Nabi Adam terhadap takdir dalam hadis ini? Atas apa jemaah? Lihat ayatnya yang terdapat di Quran juga di Taurat. Wa 'asa Adamu rabbahu fagawa. Dan Adam durhaka kepada Rabbnya. Maksud durhaka di sini apa jemaah? Menyalahi perintah dengan memakan buah. Lalu fagawa, Adam pun tersesat sehingga dihukum oleh Allah keluar dari surga. Berarti Adam beralasan dengan takdir atas apa yang dijadikan alasannya? Atas
kesalahan. Adam sudah tobat belum? Sudah kan, fatalaqa Adam min rabbih. Kalimat Adam menerima kalimat dari Allah untuk taubat, yani Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, taubat. Apa bisa Adam dijadikan alasan? Beralasannya takdir ini bukan maksiat tapi musibah. Ada ulama yang berpendapat demikian. Musibah. Pertanyaan, musibahnya apa, ikhwan? Bisa ndak Adam di sini beralasan dengan takdir ini terhadap musibah? Naam, ada ulama yang mengatakan demikian. Jadi ini Adam beralasan dengan takdir atas musibah yang dialami. Apa musibahnya? Keluarnya. Iya jemaah. Keluar dari surga itu musibah bukan? Musibah. Tapi yang zahir nampak dari hadis, walaupun bisa dua-duanya dipakai. Ya Adam ini beralasan dengan takdir atas musibah yang dialami keluar dari surga, dan juga atas maksiat yang sudah ditobati. Jadi hadis ini dalil atas kaidah kita. Wadih ya kawan? Paham? Jelas? Baik. Kaidah berikutnya, kaidah tentang takdir masih. Jadi ada beberapa kaidah tentang takdir ya. Dan ana sudah kumpulkan kaidah tentang takdir ini dalam satu risalah khusus, buku khusus, yaitu 10 Asharatu Qawaid fi Babil Qadar. 10 kaidah tentang takdir. Ini semuanya sekitar kurang lebih 10. Ya. Taib. Kaidah yang berikutnya, la yatahaqqaqul iman bil qadari illa in amanta bi'ilmillahil kamil syamil. 1. Tidak akan sempurna, tidak akan terwujud iman kepada takdir kecuali dengan mengimani satu, kasih nomor 1, bi'ilmillahil kamil syamil, terhadap ilmu Allah yang al-kamil asy-syamil, yang sempurna lagi menyeluruh. Yang kedua, wabi kitabati, dan dengan pencatatan masa yakunu fil lauhil mahfud, terhadap apa yang akan terjadi yang tercatat di lauhil mahfud. Ini 2. Berarti kitabah yang kedua. Yang kedua al-ilm. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah. Yang ketiga wabi masyiatihi, dan kehendaknya Allah. Yani beriman dengan kehendak Allah. 3 berarti al-masyiah. Dan yang keempat, wa umumi khalqihi likulli syai'in, dan keumuman penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Yani umum maknanya seluruh yang diciptakan Allah itu adalah makhluk, dan semua makhluk diciptakan semuanya oleh Allah. Berarti ada 4 jemaah. Inilah yang disebut rukun takdir. Jadi kaidah ke-105 ini, al-qaidah tata'allaq bi arkanil qadar. Al-qaidah tata'allaq bi arkanil qadar. Kaidah membahas tentang kaitan rukun takdir. Wa arkanuha kam? 4. Rukun takdir ada 4. Ruknul awal al-ilm, ruknul tsani al-kitabah, ruknul tsalits al-masyiah, ruknul rabi' al-khalqu. Al-khalqu. Inilah definisi takdir sebenarnya. Kalau ditanya apa itu takdir? Takdir adalah ilmu Allah dan catatan takdirnya dan kehendak serta penciptaannya. Selesai. Itulah takdir. Ya, itulah takdir. Atau diistilahkan lain dengan maratib, tingkatan. Maratibu al-qadar. Tingkatan takdir ada 4. Tingkatan pertama al-ilmu. Tingkatan yang kedua al-martabah tsaniyah al-kitabah. Tingkatan yang ketiga al-martabah tsalitsah al-masyiah. Wa al-martabu ar-rabi'ah al-khalqu, penciptaan. Maksudnya gimana? Tadi ada berapa tingkatan? 4 tingkatan. Yang pertama maksud al-ilmu, yakni mengimani bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, baik yang lalu ataupun yang akan datang, ataupun yang sedang, ataupun yang mustahil terjadi.
Seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Dan dalilnya di Quran banyak berkaitan Allah Maha mengetahui, Al-Alim, kan nama Allah Al-Alim. Ayat semacam itu dalil terhadap rukun yang pertama ini. Contoh misalnya Allah Ta'ala berfirman tentang ilmu. Contoh di surah Al-Hajj ya ikhwan, ayat 70. Ini dalil terhadap dua tingkatan sekaligus, tingkatan ilmu dan tingkatan pencatatan yang kedua. Dalam surah Al-Hajj ayat 70. Jadi langsung dua. Jadi satu dalil untuk langsung dua tingkatan. Ilmu, apa kata Allah? Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mengetahui? Di sini mausul yang menunjukkan seluruh. Ini maknanya alladzi, yang, ini semua yang ada di langit dan di bumi. Ini dalil ilmu. Mana dalil yang keduanya, al-martabah tsaniyahnya, itu kitabah. Inna dzalika fi kitabin, itu dalam ayat yang sama. Sesungguhnya hal itu terdapat di dalam kitab yang telah ditulis oleh Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi dalil ini kalau antum ditanya surah Al-Hajj ayat 70 ini, ayat ini ya, dalil untuk tingkatan takdir yang mana? Jawabannya al-ilmu wal kitabah. Al-ilmu wal kitabah. Adapun dalil kitabah kalau mau secara khusus boleh antum catat ya. Di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya Al-Anbiya 105. Walaqad katabna, kata Allah, Al-Anbiya. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan innallaha kataba maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard qabla innallaha kataba maqadir al-khalaiq, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah mencatat takdir-takdir yang terjadi pada makhluknya itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit, bumi, alam semesta ini, catatan kita akan hadir di masjid ini. Padahal kitanya belum ada, masjidnya belum ada, dunia belum ada, tapi catatannya sudah ada. Kalau ingat ini, ikhwan, wallahi ya ikhwan, hidup kita ini akan tenang. Tidak ada rasa takut. Ya, tidak takut mati, tidak takut begini begitu musibah, karena memang sudah tertulis. Dan ketika dapat musibah ini tetap tenang, karena bagaimanapun tidak mau, tidak rela, tidak itu bagaimana, wong sudah tertulis, tercatat gitu loh. Kalau kita ini harus kepleset, harus jatuh, harus misalnya ketabrak, harus misalnya hilang dompet, memang itu ya kawan. Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Maka tenang kalau dapat musibah. Dan kita tidak takut. Adapun kalau yang ketiga tentang kehendak Allah ya, itu banyak sekali dalam ayat-ayat yang Allah mengatakan Allah berkehendak, baik dengan kata irada atau kata masyiah. Contoh, wa ma tasyaun illa an yasha Allah. Kan? Itu ayat luar biasa yang menunjukkan bahwa Allah dan hamba sama-sama punya kehendak, tapi kehendak hamba di bawah kehendak siapa? Allah. Wa ma tasyaun, ini isbat masyiatil abad. Wa ma tasyaun, tidaklah kalian berkehendak. Ini menetapkan Allah, hamba punya kehendak, illa kecuali an yasha Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Ini menetapkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terakhir martabah apa? Al-khalq, yani Allah menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan kita. Yani Allah itu menciptakan hamba, zatnya hamba ya, sifatnya hamba, geraknya hamba. Jadi bukan hanya zatnya si hamba diciptakan, tapi sifatnya, bukannya sifat tapi gerakannya. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwasanya Allah menciptakan kalian
dan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Allahu, dalam surah Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Adapun yang tadi perbuatan kita diciptakan Allah itu di surah Shafat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu di surah Shafat ayat 96. Jadi iman kepada ilmu Allah itu yang pertama, iman bi anna Allah Ta'ala alima kulla syai. Allah mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, baik yang global ataupun yang rinci. Harus kita ucapkan itu karena Ibnu Sina dan orang-orang filsafat semacamnya itu mengingkari ilmu Allah secara rinci, tapi Allah tahunya secara global katanya. Makanya para ulama mengkafirkan Ibnu Sina dengan akidah yang batil ini. Karena ini prinsip. Imam Syafi'i ketika ditanya tentang Qadariyah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalian tanya tentang ilmu Allah, sudah cukup. Kalau dia ingkari ilmu Allah, kufur. Tapi kalau masih mengimani ilmu Allah, maka dia tidak sampai kufur, tapi ahli bid'ah saja. Jadi Qadariyah itu tidak harus mengingkari 4 tingkatan takdir dikafirkan untuk dikafirkan, tidak, cukup ilmu Allah saja ditanya, diingkari atau tidak. Makanya Qadariyah yang kelompok Mu'tazilah ini tidak, mereka menetapkan ilmu Allah, mereka menetapkan kitabah, pencatatan takdir, mereka tetapkan. Yang mereka ingkari adalah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan penciptaan. Jadi cuma 2 rukun terakhir yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Nah, baik, kita masuk di sesi 2, melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas. Dan kaidah yang tadi para ikhwan sampai 106 ya, dan itu insyaallah